Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dengan mukjizatnya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kahit bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang membangkang karena menyembah berhala dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menyembah berhala. Kaumnya tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Sudah berulang kali beliau mengingatkannya. Kaum tersebut tidak peduli dengan ajakan yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Mereka tetap hidup berpoya-poya, bermewah-mewahan, dan menghambur-hamburkan harta, bahkan terang-terangan menciptakan Tuhan baru. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari emas dan diberi nama Baal. Baal dianggap oleh mereka sebagai tempat perlindungan atau tempat meminta serta memohon pertolongan. Kaumnya ini rela mendaki gunung demi memohon kepada Baal karena mereka menempatkan Baal di atas gunung Karmal. Nabi Ilyas alaihissalam khawatir kejadian dari kaum Bani Israel ini membuat Allah murka. Nabi Ilyas alaihissalam selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan. Sudah 3 tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel, dan Nabi Ilyas pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata, "Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahulah bahwa tidak lama lagi akan turun hujan di bumi Israel ini." Maka Nabi Ilyas pun mendatangi mereka, tetapi mereka tetap saja membangkang dan malah mengatakan Nabi Ilyas alaihissalam si pengacau. Nabi Ilyas pun menjawab, "Saya bukan pengacau, justru kalianlah mengapa menyembah berhala Baal. Kalian telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ilyas alaihissalam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hentikanlah musibah kekeringan ini." Dan akhirnya musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada kaum Bani Israel. Berhari-hari kaum Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan setelah sekian lama kekeringan. Perekonomiannya mereka pun kembali pulih. Dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah tersebut, justru mereka tidak bersyukur. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali melakukan kemaksiatan. Kaum Bani Israel kembali menyembah Baal. Akhirnya, kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun bergelimpangan dan tidak bernyawa lagi. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman selamat dari musibah tersebut karena sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang pembangkang dan durhaka. Nabi Ilyas alaihissalam tidak menyerah dan selalu mengajak kebaikannya. Baiklah guys, sekarang tentang mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, beliau dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Dan yang kedua, berlari kencang mendahului kereta milik Raja Arab.
Dan ketiga, mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Yang keempat, mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Yang kelima, selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Dan keenam, mampu menyembuhkan orang yang sakit. Baiklah guys, sekarang kita akan bahas satu persatu mukjizat beliau. Yang pertama, dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang panjang, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan seorang wanita yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas alaihissalam dan membawa sedikit air gandum. Tak lama kemudian, ucapan Nabi Ilyas alaihissalam dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan akan kembali penuh. Namun sayangnya sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat makan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih, sehingga Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam, dan anak itu pun kembali hidup sehingga bisa makan apa yang diberikan ibunya. Dan yang kedua, berlari kencang mendahului kereta milik Raja Ahab. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam mendapatkan serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari sangat kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. Dan yang ketiga, mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas alaihissalam memiliki mukjizat dapat mendatangkan kemarau panjang dan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menyembah berhala. Saat itu, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa meminta didatangkan siksa dari kaum Bani Israel karena membangkang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah memberikan azab berupa kemarau panjang. Setelah kemarau panjang tersebut, Allah mendatangkan hujan berkat dari doa Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang keempat, mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu ketika Nabi Ilyas bersembunyi di gua dari kejaran kaum Bani Israel, atas izin Allah ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas alaihissalam yang tengah bersembunyi di dalam gua. Dan yang kelima, selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Saat istri Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang telah disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, istri Raja Ahab sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Istri Raja Ahab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas alaihissalam. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Ahab. Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas alaihissalam,
Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat istri Raja Ahab dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. Dan yang keenam, mampu menyembuhkan orang sakit. Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas alaihissalam adalah dapat menyembuhkan orang yang sakit keras. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam sedang berbaring karena sakit yang dideritanya sejak lama. Atas izin Allah, melalui doa Nabi Ilyas alaihissalam, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam dapat sembuh dari penyakitnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.